Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia baru sekitar 200.000 per hari atau hanya 20% dari target nasional 1 juta vaksin per hari. Angka ini masih jauh dari target. Dengan angka ini di akhir tahun ini total vaksin yang disuntikan diperkirakan baru 47 juta dosis atau 23,5 juta orang. Target vaksinasi tuntas dalam 15 bulan atau pada Maret tahun depan untuk 181,5 juta warga. Lambannya vaksinasi akan membuat dampak terhadap pemulihan kesehatan dan ekonomi bangsa. Terlebih lagi saat ini varian baru COVID-19 dengan nama B117 asal Inggris sudah masuk ke tanah air. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 5 Maret 2021, dengan topik Gotong Royong Akselerasi Vaksinasi bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga menantikan partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Masih tetap 3 atau 5M sekarang ya? Harus 5M. 5M, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan juga. Dan kita akan membicarakan bagaimana vaksinasi itu bisa berjalan, Bang, dengan kecepatan yang harusnya lebih cepat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, laporan masyarakat jadi dasar KPK. Ini headline media Indonesia untuk hari ini terkait dengan dugaan korupsi atau penggelapan atau apapun lah, penyalahgunaan jabatan juga mungkin yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak. Ini bagaimana, Bang Don? Iya, ini menarik karena dasarnya laporan masyarakat dan saya kira laporan ini berarti sangat valid ya. Sampai kemudian menemukan orang yang diduga melakukan tindak korupsi di Dirjen Pajak. Ya. Jadi saya kira selama ini kalau KPK itu menangkap orang dengan melalui OTT, sekarang menjadi menarik ketika tidak pakai OTT, jadi dilaporkan oleh publik. Saya kira kita semua tahu di KPK itu sebetulnya ada ribuan laporan, mulai dari daerah, mulai dari jenis perkara kecil sampai yang besar. Tetapi kita belum tahu persis seberapa yang kemudian bisa jadi kasus. Gitu. Tapi ini nyata dan saya kira kita harus salut kepada orang yang berani melaporkan kejadian ini. Dan kita harapkan ini juga menjadi pembelajaran ya, Bang, untuk Direktorat Jenderal Pajak khususnya, bagaimana pengawasan atau sistem itu betul-betul dibuat supaya tidak ada celah-celah lagi, Bang. Betul, Leo, karena soal uang, kalau saya ditagih oleh pajak, saya harus betul-betul percaya bahwa ini sampai ke negara. Kalau tidak, kita meragukan. Apalagi kalau ada kasus semacam ini, keraguan kita itu jadi masalah. Jadi kita sekarang mengerti kenapa Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani mengatakan pengkhianat. Dan itu statement yang menurut saya kuat untuk kemudian meyakinkan publik bahwa kalau bisa jangan ragu gitu. Baik. Kita nantikan bagaimana kasus ini bisa diselesaikan. Kita ke berita selanjutnya, ini dari sisi ekonomi perdagangan khususnya. Presiden gaungkan, ini menarik, Bang Don, benci produk luar negeri. Padahal kan ya kita tahu sendiri banyak sekali orang-orang yang mungkin super wealthy ya, yang berpengaruh di Indonesia, kelihatannya masih tidak percaya merek dalam negeri. Bagaimana, Bang Don? Ya, ini soal kita yang sudah lama, tetapi yang juga menarik, tidak kalah menarik itu diksi yang dibuat oleh Presiden Jokowi, benci produk luar negeri. Saya kira ini diksi yang untuk saya mungkin dianggap berlebihan gitu ya. Ada kemudian orang yang menganggap bahwa itu berlebihan, tetapi intinya mungkin bisa dilihat bahwa ini sudah soal yang sudah lama. Kemudian bangsa kita ini hanya jadi pasar bagi produk luar negeri. Padahal kalau kita bisa menggunakan produk dalam negeri itu menolong semua kita di sini. Sangat. Menolong roda ekonomi kita bisa berjalan lebih baik dan seterusnya. Jadi mestinya ya saya tidak tahu, mungkin Presiden kehilangan kata-kata yang lebih tepat daripada mencintai produk dalam negeri, lalu diambil lawan dari kata cinta menjadi benci gitu. Produk luar negeri. Walaupun beberapa teman mengatakan juga sebetulnya mereka ingin sekali mencintai produk dalam negeri, Bang Don. Cuma mereka minta ada perbaikan mutu.
Karena memang ya mutu luar negeri itu, beberapa produk luar negeri ya belum tersamai itu loh Bang masalahnya Bang. Ya ini soal klasik, tetapi saya kira kita juga tidak bisa menggeneralisasi. Ya. Banyak sekali produk dalam negeri yang kemudian dilabel dengan made in luar negeri. Oh iya. Tetapi itu produk kita. Iya, iya, kita beli di Kalau luar Anda negeri. memakai merek sepatu tertentu yang iya. orang rasa bahwa ini sepatu bagus, itu dikenakan apa namanya? Iya. Dicap pakai produk luar negeri. Betul. Saya kalau Leo kan apa namanya produser ekonomi yang sudah senior untuk melihat bagaimana keluhan-keluhan pengusaha soal perlindungan terhadap produk dalam negeri yang Benar. sebetulnya Iya. secara kualitatif itu bagus begitu. Iya, iya. Cuman kita itu entah bagaimana gitu, kok ragu pada brand yang kita punya sendiri Itu gitu. dia. Ini harus menciptakan kebersamaan untuk bangga ya Baik. pada produk kita sendiri. Jangan kita lanjutkan stigma bahwa bangsa inlander katanya begitu. Betul. Dan itu harus sudah hilang. Gitu. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya dari halaman 2. Ini terkait dengan negara tetangga kita Myanmar. PBB menyerukan tindakan tegas terhadap tentara Myanmar. Pertanyaannya apakah memang bisa Bang? Kan itu kan setiap negara punya kedaulatan ya, sovereignty ya. Apakah bisa PBB masuk ke urusan dalam negeri Myanmar? Ya sejauh ini kan pasti ada pengaruhnya. Kalau dia bikin statement dan saya kira mungkin juga akan ada langkah-langkah tertentu dari negara-negara tertentu. Yeah. Bagaimana caranya untuk mengurangi hubungan dengan Myanmar dan seterusnya, atau mungkin urusan-urusan ekonominya dipersoalkan. Intinya gitu. menekan ya? Ya, supaya menekan. Karena sekarang sudah ada 50 orang yang tewas atau meninggal selama demo. Dan saya kira hari begini Leo, agak jarang, bahkan untuk mengatakan sangat jarang, militer itu mengkudeta gitu. Itu sudah cara-cara lama gitu. Kalau memang pemerintahan sipil tidak bisa membuat negaranya maju, nanti kan di pemilihan umum yang bebas, Betul. rakyat akan memutuskan begitu. Iya, iya. Kita harapkan ini bisa. Militer juga boleh ke sana kalau melalui proses yang demokratis kan. Betul. Sementara yang dilakukan kemarin tidak ya, tidak Itu demokratis. betul. Kita nantikan nanti perkembangan selanjutnya. Kita ke editorial pemirsa, gotong royong akselerasi vaksinasi. Ini tadi pagi saya berhitung-hitung Bang Don bahwa kalau target 1 juta vaksinasi per hari, sementara vaksinator kita ada 30.000, maka satu orang asumsinya harus menyuntik sekitar 30 orang per hari. Jadi dapat sekitar 900.000 begitu kan, 30 orang lebih. Nah pertanyaannya, kenapa kemudian Kalau mereka full kerja ya, itu dia target 1 juta, kenapa baru dapat 200 ribuan vaksin per hari Bang? kalau kita lihat, saya kebetulan sering beberapa kali ketemu atau dengar Pak Menteri Kesehatan, Budi Gunadisadikin. Itu dilihat sebetulnya ada persoalan-persoalan misalnya soal logistik yang susah kemudian mencapai tempat tertentu. Kedua, logistik penyimpanan. Jadi alat pendingin itu belum semua daerah bisa menyediakannya. Penyimpanan vaksinnya ya? Iya, penyimpanan vaksin. Ketiga, itu kedatangan vaksinnya dari Cina. Gitu. Itu kan tidak bisa sekali datang. Bertahap. Kan bertahap. Kalau lihat itu, maka bisa dimengerti ketika saat-saat awal begini yang divaksin baru begitu. Dan kan ada jaminan bahwa mulai Juni nanti itu target 1 juta per hari itu bisa dilakukan, berarti sudah datang gitu. Yang kita ingatkan dalam editorial ini, you punya komitmen sekian 1 juta per hari, jangan sampai nggak jalan gitu. Makanya diingatkan sejak awal, karena ini kan sudah mau 2 bulan. Betul. Presiden Jokowi kan divaksin pada 13 vaksin pertama ya, Januari. pada 13 Januari. Jadi kalau lihat sebentar lagi 13 Maret untuk memperlihatkan bahwa ini sudah 2 bulan, kita harus lihat semua. Nah saya kira pemerintah sudah melihat semua dan memetakan situasi di bawah. Baik. Sekarang kita tetap ingatkan, apakah seoptimis apa pemerintah bisa memvaksin sampai 1 juta, ya kita ikuti terus. Baik, kita nanti akan kita bahas Bang Don dan pemirsa, inilah editorial Media News untuk hari ini, Jumat 5 Maret 2021, gotong royong akselerasi vaksinasi. Gotong royong akselerasi vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Hingga kemarin, kapasitas vaksinasi dengan jumlah dosis
yang diberikan baru sekitar 200.000 per hari atau hanya 20% dari target nasional yaitu 1 juta vaksin per hari. Dengan laju vaksinasi COVID-19 per harinya seperti saat ini, maka di akhir tahun total vaksin yang disuntikan baru 47 juta dosis. Cakupannya baru 23,5 juta orang atau sekitar 14% dari target orang yang divaksinasi oleh pemerintah. Padahal pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 di tanah air rampung akhir tahun ini. Target baru yang justru lebih ambisius dibandingkan sebelumnya mengharapkan tuntas dalam 15 bulan atau pada Maret 2022 bagi 181,5 juta warga yang setara dengan 67% total penduduk untuk mencapai kekebalan masyarakat. Lambannya proses vaksinasi ini jelas akan membuat dampak domino terhadap kondisi pemulihan kesehatan dan ekonomi bangsa ini. Apalagi belum rampung gelombang penularan pertama di Indonesia, kini varian baru COVID-19 dengan nama B117 asal Inggris sudah masuk ke tanah air. Butuh upaya keras, bahkan sangat keras untuk mengejar target. Uluran tangan semua pihak, pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh, serta masyarakat untuk mengakselerasi program vaksinasi menjadi keniscayaan agar bangsa ini mampu selamat dari pandemi COVID-19. Persoalannya pun beragam, mulai dari data dan kesiapan penerima vaksin, juga kapasitas rantai pasok dingin atau cold chain di beberapa daerah yang tidak mencukupi dan kondisi geografis yang sulit terjangkau, hingga pasokan vaksin yang belum memungkinkan untuk melaksanakan target 1 juta vaksin per hari. Untuk itulah, sikap kepedulian dan kebersamaan bangsa ini tengah dituntut untuk saling berkontribusi demi suksesnya vaksinasi. Tidak bisa hanya membiarkan pemerintah berupaya sendirian atau bahkan menyalahkan pemerintah karena lambannya vaksinasi. Proses vaksinasi masif dengan target waktu yang cepat semacam ini baru dialami kali ini. Tidak ada panduan atau pengalaman yang pernah dilakukan sebelumnya yang akan membuat gagap semua pihak yang menjalankannya. Apalagi tingkat infeksi COVID-19 masih tinggi, membuat fokus pemerintah tidak hanya pada vaksin. Meskipun banyak juga kasus sembuh, tetap saja kasus penularan baru masih terus terjadi dan tak kunjung selesai. Laju infeksi COVID-19 harus ditahan, sedangkan satu sisi vaksinasi harus digeber. Akan percuma jika yang terjadi adalah perlombaan antara laju infeksi dan vaksinasi. Artinya, vaksinasi digenjot program 3T yaitu testing, tracing, dan treatment oleh pemerintah dan kampanye program 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan penegakan protokol kesehatan oleh semua pihak. Jangan sampai dikesampingkan. Kini, proses vaksinasi telah menyentuh kalangan tokoh dan ulama setelah tenaga kesehatan, ASN dan prajurit TNI Polri, serta pekerja media. Vaksinasi terhadap ulama dan tokoh agama diharapkan mampu mengamplifikasi program vaksinasi kepada seluruh masyarakat sehingga mendukung penuh ikhtiar pemerintah yang tentunya perlu dibarengi dengan pembenahan komunikasi pemerintah ke publik yang efektif dan terbuka untuk membangun kepercayaan. Pemerintah juga wajib mengevaluasi persoalan-persoalan di lapangan sehingga akselerasi vaksinasi terwujud untuk memenuhi target 1 juta dosis vaksin per hari. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita berdiskusi, kita ingin bertanya dulu, karena terakhir sudah masuk juga varian baru COVID ini Bang. Ini tambah ruwet, B117. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Dr. Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Dr. Alex, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ya. Pak Don Bosco. Selamat pagi, Dok. Terima kasih sudah memberikan waktu. Dokter, kita melihat ada varian baru B117. Sebelum saya bertanya soal vaksin, apakah varian B117 ini sudah diperhitungkan, dimasukkan di dalam perhitungan untuk melawan COVID di Indonesia? Bagaimana Dokter Alex? Ya, jadi sejak awal
sejak terjadi outbreak di Wuhan Desember 2019, para klinisi dan para ahli virologi sudah mengetahui bahwa coronavirus ini adalah coronavirus yang mudah berevolusi dan mudah bermutasi. Dan kita bisa lihat bahwa virus yang existing di Wuhan belum tentu sama dengan virus yang existing baik yang di Italia, kalau kita lihat kejadian beberapa bulan yang lalu, maupun yang ada di Indonesia. Jadi mutasi itu bisa memperberat klinisnya, bisa juga meringankan klinis. Ada juga mutasi yang mempercepat transmisi, tapi klinisnya nggak berat. Jadi kita ketahui bahwa September yang lalu di Inggris sudah dilaporkan, dan itu tidak mengagetkan semua pihak bahwa mutasi itu akan terus ada, karena memang karakteristik virusnya demikian. Makanya kalau kita lihat kan 80% lebih kan itu ringan. Dokter Alex, pertanyaannya begini dok, varian yang baru ini B117 itu juga bisa ditangani dengan vaksin yang saat ini sedang diberikan. Kalau kita bicara saat ini kan kita sedang mendapatkan suntikan dari vaksin Sinovac. Itu bisa ampuh juga tidak untuk melawan varian baru ini, dok? Ya, jadi varian baru ini kan artinya ada mutasi di berbagai nukleotidanya ya, di dalam RNA, yang membuat transmisinya lebih cepat. Jadi persoalannya adalah bahwa vaksin yang kita berikan itu kan inactivated virus yang kemudian nanti akan memberikan respons antibody. Jadi imunogenisitas itu kalau misalnya berhasil di individu, artinya akan memberikan respons. Dan sampai saat ini juga di Inggris ataupun di Eropa tidak melaporkan bahwa terjadi resistensi terhadap vaksin-vaksin yang ada. Meskipun vaksin-vaksin yang ada ini sekarang juga baru dimulai. Yang perlu bagi kita sekarang adalah tetap menerapkan 3M dan 3T sehingga transmisi virus itu berhenti gitu. Baik. Dokter, kalau bicara soal vaksinasi sendiri kan targetnya untuk akhir tahun ini selesai atau pertengahan tahun depan selesai. Itu 181 juta orang lebih divaksin. Tapi data menunjukkan bahwa sampai kemarin itu baru 200.000 vaksinasi kurang lebih per hari. Padahal untuk mencapai target akhir tahun atau tahun depan pertengahan itu harus 1 juta vaksin per hari. Ini apakah bisa mengejar sampai akhir tahun atau sampai pertengahan tahun depan atau memang akan lebih mundur lagi, Dr. Alex? Jadi untuk vaksinasi itu ada beberapa hal komponen yang harus kita bicarakan. Pertama, ketersediaan stok. Kedua, jalur distribusi, cold chain. Yang ketiga, menggerakkan vaksinator ataupun tempat layanan yang tersedia. Jadi untuk ini semua tentu pemerintah dalam rangka penyediaan tentu ada G2G atau ada koordinasi dengan Gavi ataupun COVAX. Yang ketiga, bahwa pemerintah harus menyiapkan vaksin yang sifatnya gotong royong ataupun mandiri itu terimplementasi ke provinsi-provinsi di luar Jawa dan Bali ataupun juga harus sampai ke level kabupaten kota. Nah, untuk distributor dan cold chain jangan mengandalkan hanya di level pemerintah ataupun di satu BUMN, tapi bisa mengandalkan BUMN yang lain. Misalnya Kimia Farma. Kimia Farma itu kan punya jaringan sampai ke kabupaten kota. Dia punya Kimia Farma klinik, dia punya Kimia Farma diagnostik. Itu yang harus segera dimanfaatkan. Dan Kimia Farma sudah pengalaman dengan vaksin. Dia punya rantai dingin. Nah, artinya dengan vaksin mandiri ini nanti akan direalisasi, pakailah BUMN yang lain. Juga ada Indofarma. Indofarma juga bisa dipakai. Ini sudah berpengalaman. Walaupun misalnya banyak komponen swasta lainnya yang bisa ikut, tapi yang saya lihat Indofarma, Bio Farma, Kimia Farma itu bisa membantu bersama-sama. Dan kita dengar juga Kadin sudah mengorganize berbagai beribu mungkin perusahaan dengan karyawannya. Dan ini siap untuk divaksinasi dan mereka juga siap untuk kerjasama untuk membantu karyawan. Artinya di sini ada public-private mix partnership engagement. Ini juga
partnership itu yang harus kita lihat. Jadi artinya pemerintah tinggal menyiapkan saja ketersediaan stok tersebut dan Oke. tidak perlu satu merek. Ya. Karena Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan ada lebih kurang 7 merek. Betul. Dan ini tentu akan bisa kita hubungi dan kita lakukan negosiasi. Dan Oke. libatkanlah BUMN-BUMN lainnya secara masif. Dan kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ya. Dan misalnya sajalah rohaniawan atau ulama. Itu bisa ratusan ribu orang itu. Jadi jangan terlalu banyak kita berpaku kepada definisi operasional. Misalnya ulama itu siapa? Tapi siapa saja mereka yang bisa melayani umat, Dokter, ikut saja langsung. kalau begitu, ini pertanyaan terakhir, Dokter, target akhir tahun ini atau pertengahan tahun depan bisa tercapai atau tidak, Dok? Menurut yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa ini menjadi prioritas karena untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat. Tentu pemerintah akan bekerja keras. Dan dosis yang tersedia itu sudah ada 38 juta dosis. Kalau 38 juta dosis berarti itu sudah 19 juta orang ya. Dan kemudian kita akan berharap lagi 4,6 juta dosis lagi yang akan datang. Jadi makanya saya katakan kita memang punya target. Tapi target itu dipengaruhi berbagai elemen yang ada. Yang paling penting itu adalah ketersediaan, supply. Baik. Jadi pipeline-nya yang harus memang segera bisa akses ke Indonesia. Dan pipeline itu ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Gavi, ada di COVAX, ya, termasuk di China. Jadi ini yang penting. Dan kemudian untuk distribusi di Indonesia, manfaatkan seluruh lini yang ada di masyarakat. Baik. Kita harapkan ini bisa kita kerjakan sama-sama. Dr. Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Dok. Pertanyaannya itu, Bang Don. Tadi sudah dijabarkan jelas sekali oleh Dr. Alex. Betul. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita harus mengubah tenggat waktunya, menyesuaikan dengan kondisi ini, atau tetap saja target selesai vaksinasi itu akhir tahun ini atau Maret tahun depan atau Juni tahun depan, supaya kemudian kita tidak menjadi terlena begitu. Iya Leo, kalau lihat prosesnya kan sebetulnya kan tergantung pada satu, yang paling pokok itu kan supply vaksinnya, kedatangan vaksinnya. Tapi mungkin terlalu dini untuk mengatakan apakah kita akan mencapai target atau tidak. Kita kan baru mulai lihat ini 2 bulan ya. Dan kalau lihat pada bulan Maret nanti itu akan ada 38 juta dosis seperti yang dijelaskan oleh Dr. Alex tadi, untuk 19 juta orang penerima. Kalau melihat itu, kita akan lihat mungkin baru kesemarakan vaksinasi itu akan berlangsung pada bulan Maret ini, kemudian April, lalu kemudian sampai pada tahap pada bulan Juni nanti 1 juta per hari. Mungkin kita akan lihat seberapa besar kemampuan kita memvaksin per hari ketika ada 38 juta dosis vaksin yang sudah ada gitu. Itu baru kita akan lihat, oh kita mampu gitu. Oh kita ternyata bisa lebih cepat. Oh ternyata oh ternyata lambat gitu. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Don, kita akan lanjutkan lagi dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial akan kembali seusai Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, tadi kalau dikatakan oleh Dr. Alex, target itu bisa tercapai, apakah akhir tahun ini ataukah pertengahan tahun depan, kalau juga semua lini bekerja sama. Tadi sempat disebut ada dilihat karena punya jaringan distribusi yang sudah sampai kemana-mana. Ada beberapa BUMN, ada Kimia Farma, Indofarma, lalu juga ada perusahaan-perusahaan swasta yang dikatakan oleh Kadin sudah mulai menunjukkan komitmen untuk melakukan vaksinasi. Pertanyaannya Bang, ini persisnya seperti apa ya? Kalau kita lihat kan mungkin kalau soal distribusi itu sampai ke tingkat kabupaten itu sebetulnya terjamin gitu. Kita misalnya lihat Kimia Farma ada di mana-mana sebetulnya, termasuk sampai ke kabupaten. Tapi kan problemnya dari kabupaten ke tempat-tempat lagi yang lebih di luar itu, ke kecamatannya, sampai ke puskesmas dan lain-lain, itu kan itu medannya itu sangat beragam. Kalau di Jawa beda atau Bali beda, tapi kalau di Papua itu susah. Kira-kira begitulah. Jadi kita betul-betul harus mempertimbangkan ini gitu. Tapi saya kira begini Leo,
lepas dari pesimisme, lepas dari berbagai kasus, tapi yang menarik kalau kita amati selama 2 bulan ini, satu ada euforia tentang vaksinasi Dari masyarakat? dari masyarakat. Yang kedua kalau kita lihat prosesnya, ada kasus tapi rata-rata berjalan dengan baik. Ya. Ada keluhan tentang antrian tapi kemudian kan bisa diselesaikan. Iya. Sangat menarik untuk melihat bagaimana tadi kan kita bicara vaksin gotong royong, akselerasi vaksin. Dari sisi publik atau dari sisi masyarakat kelihatannya tidak ada persoalan. Saya kira ini adalah salah satu fase kebersamaan kita sebagai bangsa ketika kita berhadapan dengan bencana COVID ini. Ini sesuatu yang luar biasa dan menggembirakan kita. Sekali-sekali kita boleh memuji kita diri sendiri, boleh memuji masyarakat kita, untuk kemudian melihat bahwa tidak akan ada hal constraint yang akan dibuat oleh publik untuk melakukan ini. Dan saya kira cara pemerintah melakukannya juga cukup baik. Misalnya memperlihatkan bagaimana panggung-panggung vaksinasi itu sekaligus tempat untuk sosialisasi dan campaign tentang vaksin. Itu ada misalnya setelah presiden dan pejabat, ada 5.000 orang media atau wartawan yang disuntikan, lalu kemudian ada para ulama atau tokoh-tokoh masyarakat. Semua ini adalah amplifier, jadi orang-orang yang bisa mengamplify tentang vaksin dan kita berharap tidak akan ada persoalan lagi. Gitu. Oke, kita mau tanya bagaimana pendapat pemirsa kita, Bang Don. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara, ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Don. Selamat pagi Pak Vence. Jadi silakan Pak Vence. saya Bung Leo, Pak Don itu bangga melihat bahwa antusiasme masyarakat menyambut vaksinasi saat ini itu sangat luar biasa. Artinya bahwa di sini mencerminkan bahwa masyarakat juga menghendaki bahwa mereka terbebas dari gangguan pandemi ini agar mereka bisa kembali beraktivitas dengan baik. Nah, saya berharap bahwa program ini harus terus dilakukan. Tapi betul Pak Don katakan tadi bahwa ya ini yang jadi persoalan ini lokasi, bahwa masih banyak daerah-daerah yang sulit sekali aksesibilitasnya itu menembus daerah-daerah ini karena transportasinya, kondisi jalannya, ini yang sangat sulit. Tetapi marilah saya berharap bahwa kita masyarakat Indonesia jangan lagi ada stigma bahwa saya tidak mau divaksin. Saya sendiri, Bung Leo, sudah masuk usia lansia. Saya masih tetap menunggu kapan kira-kira saya dipanggil ini. Nah, kebetulan kemarin sudah ada informasi, ya silakan 10 orang itu daftar langsung ke kantor kesehatan Kota Madia Manado. Nanti akan dilayani di sana. Nah, ini adalah program yang betul-betul saya melihat Pak Jokowi dan pemerintah pusat betul-betul sangat peduli bahwa memang yang jadi kendala kita ini ada sekitar 200-an juta penduduk. Nah, dengan jumlah penduduk yang sebegini besar, memang itu adalah kendala dalam konteks secepatnya kita melayani. Tetapi saya berharap bahwa program untuk menuju ke 1 hari 1 juta vaksinasi, mudah-mudahan itu akan terlaksana, Bung Leo. Terima kasih Bung Don dan Pak Leo. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi. Di Jumat pagi ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan oleh Presiden kita Joko Widodo dalam mengatasi masalah COVID-19 itu sudah sejalan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Di hari Jumat ini sedikit saya mengutip surat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran, yaitu bacalah surat Al-Insiyah, surat ke-94, ayat 5. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan selanjutnya ayat ke-7. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Dan ayat ke-8, dan hanya kepada Allah lah kamu meminta, berserah kepada kesuksesan kamu. Sudah berapa laku yang dilakukan usaha Bapak Joko Widodo kita itu dalam mengatasi COVID-19 dan ekonomi. Seperti
protokol kesehatan dengan 3M-nya, alhamdulillah, dengan vaksin sedemikian rupa, alhamdulillah. Dan saya mendengar semakin menurun sekarang kasus-kasus COVID ini dari 18.000 per hari sekarang menjadi 6.000. Mudah-mudahan ini semakin turun. Saya mengatakan tidak itu saja. Dalam ekonomi, Presiden Joko Widodo juga sudah mengambil sejumlah langkah yang tepat sekali. Dan terakhir ini dengan kalimat yang sangat merakyat. Kalimat yang sangat merakyat sekali itu membenci produk luar negeri. Ini kalimat merakyat. Karena apa? 85% rakyat Indonesia ini masih tergolong masyarakat yang rendah sekali ekonominya maupun pendidikannya. Mereka hanya terbiasa dengan bahasa narasi yang awam, yang mereka mudah nalarkan, mereka mudah artikan. Jadi alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini semuanya itu ada tepat. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Syahril ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk keluarga NKRI tercinta. Dan khususnya untuk Bung Leo dan Pak Don dan seluruh kru. Kami menyambut baik budaya NKRI di dalam kebinekaan. Kita harus mengedepankan gotong royong. Mari kita secara bersama dengan sehati sepikir melaksanakan akselerasi vaksinasi. Kita membantu pihak pemerintah yang melaksanakannya. Jangan ada yang menghambat karena ini salah satu bentuk perjuangan dari pemerintah bersama. Baik dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Supaya vaksinasi yang sudah ada bisa segera terdistribusi dan bisa segera dimanfaatkan. Ada kekhawatiran memang yang kita dengar ada varian baru, Corona B117. Itu tidak mempengaruhi. Kami yakin dan percaya bahwa itu hanya satu varian keturunan baru dari virus ini. Tetapi dengan adanya vaksinasi, kita yakin percaya bahwa kita akan tahan terhadap virus. Tetapi bukan hanya seperti itu. Kita tetap wajib mengedepankan, mematuhi, mentaati, dan melaksanakan prinsip protokol kesehatan dalam beraktivitas. Baik. Kemudian kami berharap ada kebersamaan real bagi kita semua untuk percepatan akselerasi. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi. Ya, pemirsa kita bersemangat Bang Don. Tapi kembali soal gotong royong. Itu kalau untuk yang mau mandiri, aturannya sudah ada atau bagaimana ya? Kan pemerintah sudah mengeluarkan aturan kan. Yang pertama untuk kita karyawan dan itu karyawan tidak boleh membayar. Dan itu kemudian jangan menggunakan merek vaksin yang sama karena kemudian kan ini soal supply kan. Daripada pelaksana atau penyelenggara vaksin mandiri bisa berebut dengan pemerintah gitu. Nah, tapi yang menarik Leo, soal kebersamaan ini. Betul, gotong royong. Ini kadang-kadang dianggap mungkin ini sebuah retorika politik gitu. Tetapi saya orang yang yakin COVID ini dengan segala masalah dan pro kontra dan pertentangan dan segala kegaduhan yang kita alami di publik. Ini menjadi bahan di mana kita kemudian belajar tentang kebersamaan. Sekarang orang mulai, kita nggak lockdown, tetapi kita kemudian PSBB. Lalu kemudian orang mulai dengan PPKM. Untuk kemudian, dan hasilnya oke gitu. Kalau kita lihat di Cina, kalau Cina kan sekali perintah dia harus jalan. Di sini kita bertengkar dulu, berdebat dan seterusnya, tapi ini pelajaran. Gitu. Dan hasilnya menurut saya ada pada vaksin ini sekarang. Vaksin orang sebelumnya persoalkan halal dan haramnya. Tapi setelah dinyatakan oleh MUI bahwa ini halal, gitu, semua jalan dengan baik. Efikasinya juga Bang, efikasinya dipertanyakan. Tapi kemudian kan orang bisa menerima. Lalu kemudian terlibat dalam euforia yang sama. Nggak boleh ada entah dari pemerintah atau penyelenggara membuat cacat hal-hal seperti ini. Ini sebuah proses kohesi kebangsaan yang menurut saya diajarkan oleh sejarah, diajarkan oleh bencana untuk kemudian kita bisa gotong royong bahasa yang lama, tapi kita lebih baik kebersamaan kita sebagai masyarakat bangsa. Ini unik. Karena itu tadi saya bilang kita bisa menaruh harapan tentang semangat publik untuk bisa membuat ini lebih lancar untuk bisa mencapai target gitu kira-kira. Karena kita sama-sama ingin sehat gitu. Betul, sudah dijabarkan banyak Bang, tapi pertanyaannya adalah bagaimana
detail rencananya. Itu Tadi betul. Dr. Alex sudah Itu betul. mengatakan akan melibatkan, tapi kan itu masih akan. Setannya kan selalu ada di situ. Nah itu dia, Di detailnya itu, Leo. kita akan bicarakan detailnya selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, terkait dengan rencana untuk, ya katakanlah mencapai target dulu Bang. Karena kalau belum kita bilang harus dimundurkan, ya akhirnya jadi lambat nanti. Nah tapi pertanyaannya seperti tadi, rencana untuk melibatkan segenap lini. Ada tadi usulan Dr. Alex, Kimia Farma, Indofarma, lalu juga perusahaan-perusahaan swasta yang mau menyuntik mandiri. Ini detailnya termasuk jadwalnya itu kan belum ada Bang. Itu bagaimana Bang? Ya kita pertaruhkan itu pada pemerintah lah. Saya kira mereka sudah belajar. Kalau kita lihat kan ada persoalan logistik pengiriman. Saya kira sudah diketahui persoalannya dan akan bisa diselesaikan. Soal pendingin dan seterusnya pasti mereka juga akan menyelesaikan. Soal supply, saya kira kan kita sudah punya kontrak. Kalau lihat semua ini, saya kira yang paling penting sekarang itu kesiapan vaksinator. Kesiapan vaksinator yang 30.000. Kalau betul ada 30.000, bagaimana supaya mereka bekerja dengan benar? Bagaimana mereka bekerja lebih cepat? Dulu kan dijanjikan misalnya ada insentif untuk tenaga nakes nih, nakes. Ya insentifnya harus lancar, jangan sampai itu lebih lambat begitu. Kembali lagi dengan asumsi kita bahwa publik sebetulnya sedang antusias menyambut. Kalau lihat seperti ini, mestinya kita tidak punya alasan untuk mengatakan target kita lebih lambat. Kecuali kalau supply vaksin tiba-tiba berhenti misalnya gitu. Di dalam editorial juga dikatakan Bang Don bahwa vaksinasi ini kenapa juga harus cepat? Karena semacam dalam tanda petik berkejaran dengan penyebaran kasus COVID. Memang betul tadi di dalam headline news sudah menurun ya. Betul, Presiden mengatakan, tapi yang saya garis bawahi pernyataan terakhir Presiden, jangan sampai mengurangi testing. Karena itu juga yang dipertanyakan orang Bang, apakah memang kasus turun itu karena memang sedikit yang terkena, atau jangan-jangan testingnya yang dikurangin, bagaimana Bang? Ini pertanyaan yang menarik Leo, tapi saya tidak punya datanya. Tetapi yang penting begini, kita juga jangan punya euforia palsu gitu. Kenapa? Kan tadi kita bicara proses sosialisasi penggunaan vaksin ini begitu gencar. Betul. Dan stagingnya begitu luas untuk kemudian disaksikan oleh publik. Cuman kita itu harus tetap ingat, atau publik itu harus tetap ingat, bahwa ini belum seberapanya. Ketika kita bicara ini, orang yang divaksin untuk tahap 1 berapa juta? Atau berapa persen? Orang yang divaksin untuk tahap yang kedua lebih sedikit lagi. Artinya ini angka kecil tetapi euforia menimbulkan euforia besar. Jangan sampai kemudian membuat kita lengah untuk tetap seperti kata Presiden tadi, testing lalu kemudian penggunaan protokol kesehatan harus tetap ada gitu. Jangan ini kadang-kadang kita ini menyebarkan informasi lalu kemudian menimbulkan persepsi di publik, kita rasanya sudah banyak begitu. Padahal baru mungkin 1 atau 2 atau 3% dari target vaksin gitu, vaksinasi gitu. Jadi hati-hati juga yang begini. Itu pertanyaannya juga Bang, karena ya sama dengan Bang Don, data saya juga kurang lengkap, tapi kalau secara kasat mata saya lihat, makin banyak hari-hari belakangan ini orang yang sudah semakin abai dengan protokol kesehatan Bang. Ada yang pernah bilang begini ke saya kan sudah divaksin, berarti saya sudah kebal. Padahal dia baru disuntik sekali itu Bang. Dan dia tidak pakai masker. Tidak pakai, bukannya masker yang dipakai turun, bukan, dia tidak pakai. Lalu pertanyaannya kan kalau kemudian kita euforia kena pemberitaan vaksin, lalu tidak benar-benar menegakkan disiplin protokol ini, karena tidak ada lagi yang menegur Bang. Tidak ada lagi yang menegur. Nah itu kan berarti bisa itu tidak boleh juga. terjadi. Itu nah, tidak itu boleh terjadi. Itu tidak boleh terjadi karena kita membutuhkan vaksin untuk 180 juta orang atau anggota masyarakat kita untuk kemudian menimbulkan herd immunity atau komunal, kekebalan komunal. Jadi kalau lihat begitu, ingat baik-baik ya, pemerintah masih punya target 15 bulan ini. Ini masih jauh. Dan kalau sudah masih jauh, ya kita harus tetap ikuti semua yang ada. Saya kemarin dapat gambar dari seorang pengusaha yang di Wuhan, misalnya. Orang sudah masuk musim semi, tetapi orang sudah bisa berkeliaran di luar, tetapi patuh betul pada penggunaan masker. Padahal
Padahal itu sudah free sebetulnya, tapi Sudah, tetap menggunakan masker. Jadi saya dikirim foto, karena itu huruf Mandarin saya nggak ngerti. Saya bilang, Pak, apa artinya ini? Dibilang ini di Wuhan, Pak. Orang menyaksikan taman bunga, orang pergi ke sana. Tapi semua orang tetap patuh melaksanakan protokol kesehatan. Saya berpikir kita juga harus lakukan seperti itu, Leo. Dan kita jangan pernah, kalau jangan pernah lengah gitu. Ya, kata anak muda sekarang jangan kasih kendor begitu, Jangan Bang. kasih kendor. Bahasa itu yang paling bagus kali. Itu dia. Semoga kita bisa sama-sama bergotong royong mengakselerasi vaksinasi dengan tetap menjaga kesehatan kita ya. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Oke, Leo, Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, laju infeksi COVID-19 memang harus ditahan dan dihentikan, sementara vaksinasi harus dipercepat. Di sisi lain, evaluasi persoalan-persoalan di lapangan juga harus dilakukan. Pembenahan komunikasi pemerintah ke publik yang efektif dan terbuka diharapkan semakin membangun kepercayaan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi, sehingga akselerasi vaksinasi terwujud untuk memenuhi target 1 juta dosis vaksin per hari. Mari kita sama-sama sambut vaksinasi ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV